ada tantangan debat disampaikan kepada Habib Idrus Ramli dan Wafi yang mengaku sebagai santri dari Sidogiri. Justru debat ini diinisiasi oleh santri-santri Sidogiri yang mempermasalahkan ucapan pernyataan Idrus Ramli dan muridnya yang bernama Wafi itu, bahwa pengasuh pendiri Sidogiri itu adalah bagian dari Ba'alawi. Kenapa? Karena jelas pengasuh dan pendiri pesantren Sidogiri itu sudah mendapatkan isbat nasab keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana Wali Songo yang ada di Nusantara ini juga nasabnya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tantangan ini disampaikan kepada Idrus Ramli dan Wafi yang selama ini membela mati-matian kepada Rabithah Alawiyah, kepada para habib dan keturunan tokoh fiktif Ubaidillah yang menjadi kakeknya, datuknya para habib yang ada di Indonesia ini. Sungguh ini sangat disayangkan oleh kita bangsa Indonesia, oleh kita kaum muslimin dan muslimat Indonesia yang mulai tidak percaya kepada para habib kalau mereka adalah keturunan Rasulullah. Di satu sisi seluruh hampir umat Islam percaya terhadap penelitian Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tetapi satu orang yang bernama Habib Idrus Ramli dan Wafi ini malah terang-terangan menyatakan orang-orang yang percaya terhadap tesisnya Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu, orang-orang yang bego, orang-orang yang tidak berilmu. Idrus Ramli bersama Wafi merasa sebagai orang yang paling tinggi ilmunya, sehingga secara keseluruhan siapapun yang mengikuti percaya akan kajian dan tesis Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dianggap sebagai orang yang tidak berilmu. Padahal Idrus Ramli dan Habib Wafi itu kita tidak tahu di mana belajarnya. Malah kalau menurut apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng Soeharto, beliau menyatakan Idrus Ramli ini dulu sekolahnya di mana? Sekolahnya apa? Dia muslim atau bukan? Kalau muslim, kenapa tidak percaya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan? Padahal Islam mengajarkan, menuntut agar setiap diri yang mengaku sebagai muslim hendaknya terus belajar ilmu apapun, ilmu pengetahuan alam, ilmu falak, ilmu fikih, ilmu tafsir dan sebagainya. Tetapi satu hal yang tidak boleh diingkari adalah ilmu alam, ilmu fisika, ilmu yang sudah pasti dan pasti bisa dibuktikan. Idrus Ramli menyatakan tes DNA itu tidak sah. Boleh dia berpendapat seperti itu, tapi mari kita uji di era modern, di era sekarang ini, ketika kitab-kitab karya ulama yang tidak sampai menemukan dalil yang kuat, dalil teks maksudnya, tidak menemukan manuskrip yang asli, dan pada saat itu tidak ada lain pembuktiannya harus menggunakan ilmu pengetahuan alam, ilmu yang bisa diukur, ilmu yang bisa diuji dan bisa diulang-ulang. Berbeda dengan ilmu karang-karangan, ilmu halusinasi, ilmu dongeng. Sekali orang mendongeng tidak bisa membuktikan. Maka sehebat apapun orang-orang ilmu nasab, kalau dasarnya hanya cuma katanya, itu tidak bisa diuji. Sekali lagi, ini ranahnya, nasab ini adalah ranah ilmu pasti. Anda boleh mengatakan kata si A, kata si B, kata si C, tapi katanya itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, secara modern, secara saintifik. Maka itu semi. Tolong datang, ini ada yang menginisiasi, malah santri-santri dari Sidogiri. Kalau santri-santri Sidogiri ini sudah menantang saudara Habib dan Wafi, Habib Idrus Ramli dan Habib Wafi untuk membuktikan, yang telah menyatakan bahwa Wali Songo itu nasabnya nyampe kepada Ba'alawi, yang artinya keturunan Datuk Ubaidillah, maka Anda ditantang, datang. Jangan-jangan ente Habib Ramli dan Wafi itu hanya ngaku-ngaku sebagai santri Sidogiri. Tanya-tanya, pendiri dan pengasuh pesantren Sidogiri sudah dieskap dari Maroko bahwa beliau adalah keturunan Wali Songo dari jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak nyambung sampai kepada Ubaidillah, tokoh fiktif. Lebih dari itu, saya minta, saya bukan ahli nasab, tetapi saya hanya pemerhati dan saya percaya akan ilmu modern. Ilmu agama, oke, saya juga percaya karena itu memang agama saya. Tetapi ketika perdebatan
hanya banding-bandingkan, hanya tulisan ini kata si A, kata si B, tidak bisa menyelesaikan masalah, maka dalil qat'inya adalah tes DNA. Sementara Habib Idrus Ramli dengan kepandaiannya ilmu fikih, dengan segudang ilmu fikih, menyatakan bahwa tes DNA itu tidak sah. Boleh Anda mengatakan itu, tetapi kemudian secara pasti tidak ada jalan lain kecuali dengan tes DNA. Lagian saudara Habib Idrus Ramli dan Wafi, kok segitu ngototnya saudara membela Pak Alawi? Dapat apa ente ketika rakyat Indonesia memperjuangkan nasionalismenya, sementara Anda membela orang-orang yang tidak punya nasionalisme? Pernahkah Anda mendengar seorang Habib menyatakan, saya hidup dan mati berjuang membela Pancasila, membela NKRI? Pernahkah saudara mendengar itu? Sementara NKRI, Pancasila bagi kita bangsa Indonesia sudah tidak bisa dikutik-kutik lagi. Kalau begitu, kami pertanyakan, Anda ini orang mana? Anda ini dilahirkan di mana? Anda ini hidup di mana? Lagian, kalau Anda tetap membela Pak Alawi, tolong minta surat kuasa, minta penetapan kalau Anda adalah anggota Rabithah Alawiyah Maktab Daimi, dan bawa itu surat kuasa untuk berdebat sebagai pertanggungjawaban bahwa Anda adalah pembela Rabithah Alawiyah, pembela Maktab Daimi yang mencatat nasab Habib-Habib yang palsu bukan keturunan Rasulullah SAW itu. Anda boleh membela, tetapi kali ini Anda diajak berdebat dan difasilitasi oleh santri-santri Sidogiri di pesantren Sidogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faya ayuhal muslimin, faya ayuhal nahdiyin wal nahdiyat rahimakumullah. Terhadap semua santri Nahdlatul Ulama dari Sabang sampai Merauke, Al-Fakir ingin menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan satu dua oknum yang membahas tentang masalah nasab Aulia Utis'ah, yakni Wali Songo. Dimana ketika membahas nasab Wali Songo, dua oknum ini membawa-bawa alma mater, satu lembaga, satu pesantren, yaitu pesantren Sidogiri. Seakan-akan memaksakan kehendak, memaksakan secara sepihak kalau pondok pesantren Sidogiri ini nasabnya intisab kepada Wali Songo, dan Wali Songo ke atasnya intisab kepada Ubaidillah. Hal ini sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, di mana masyayikh atau kiai di Sidogiri memang nasabnya tersambung kepada Wali Songo, akan tetapi Wali Songo ke atasnya nasabnya tidak tersambung kepada Ubaidillah. Bukan berarti akan menjadi satu hal yang diasumsikan tidak suka kepada Ubaidillah, bukan seperti itu. Akan tetapi di dalam meneliti, mencari dan mengkaji, menvalidasi kebenaran nasab tidak boleh dilakukan dengan cara subjektivitas, tendensius. Tidak boleh dilakukan dengan mencari pembenaran saja, apalagi pembenaran sepihak. Kalau itu dilakukan, berarti ada kepentingan. Kalau sesuatu yang dilakukan sudah berkepentingan, ini akan jauh daripada kebenaran. Masyayikh Sidogiri nasabnya memang tersambung kepada Wali Songo, akan tetapi Wali Songo ke atas nasabnya sama sekali tidak tersambung kepada Ubaidillah. Penelitian nasab keluarga Sidogiri ini dilakukan kurang lebih dalam waktu bertahun-tahun, 5 tahun, melakukan muqabalah, melakukan komparasi data, manuskrip, melakukan kajian ilmiah, yang sehingga 2018 sampai 2019 nasab Masyayikh Sidogiri ini sudah mendapatkan syahadah. Syahadah dari mana? Syahadah dari Ahlul Bilad, di mana leluhur Masyayikh Sidogiri ini berasal, yaitu syahadah daripada Nakobah Maruku. Itu yang pertama. Yang kedua, syahadah dari Irak. Kemudian mendapatkan syahadah dari Damaskus.
mendapatkan syahadah dari Turki, mendapatkan syahadah dari Yordan. Dan sebelum para nakib Naqabah internasional ini memberikan syahadah kepada Masyayikh Sidogiri, sebelumnya dilakukan pentahqiqan. Oleh siapa? Oleh keluarga Sidogiri, baik internal ataupun eksternal. Dan pada waktu itu yang melakukan pentahqiqan adalah salah satunya Kiai Nur Hasan bin Ghazi, kemudian Kiai Fuad bin Nur Hasan, kemudian Kiai Nawawi bin Abdul Jalil. Beliau-beliau itu yang melakukan pentahqiqan. Yang kedua, di dalam proses pentahqiqan kemudian pentashihan nasab warga Sidogiri, prosesnya itu hampir 1 tahun dalam memverifikasi, menvalidasi. Para nakib internasional ini prosesnya hampir 1 tahun, mengkomparasikan dan mentahqiq, mencocokkan dari beberapa catatan keluarga, dari beberapa kitab makhtutat, baik yang di Sidogiri ataupun di internal keluarga Sidogiri, bahkan melakukan komparasi dengan catatan makhtutat yang ada di Ahlul Balad, yaitu Maroko, Irak, dan Damaskus, yang sehingga memakan waktu kurang lebih hampir 1 tahun. Intihaul ghayahnya, para nakib, naqabah, ulama Ahlun Nasabah yang dari Maroko, yang dari Irak, yang dari Turki, ini melakukan kunjungan silaturahmi kepada pesantren Sidogiri, yang sehingga para naqabah, ulama Ahlun Nasabah internasional ini secara mutlak memberikan syahadah kepada Masyayikh Sidogiri. Sampai sekarang syahadah daripada naqabah internasional ini bisa dilihat, bisa dibaca ketika kita melakukan silaturahmi atau sowan kepada Masyayikh Sidogiri, dikarenakan syahadah nasab Masyayikh Sidogiri ini diletakkan di ruang tamu, kurang lebih seperti itu. Intinya mengenai nasab Sidogiri ini sudah sahih, mutlak sahih, dan sudah mendapatkan syahadah daripada naqabah internasional. Sayyid Asrar ini tersambung kepada Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman ini tersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir tersambung kepada Sayyid Hasan radhiyallahu anhum. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan terhadap kedua oknum yang mengatasnamakan alumni Sidogiri. Al-Fakir mohon dicukupkan di dalam pembahasan nasab Wali Songo membawa nama-nama Masyayikh Sidogiri atau pesantren Sidogiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.